Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video aku kali ini aku ingin menjelaskan beberapa alasan kenapa seorang Ray Utami rela dipoligami oleh seorang Pablo Benua. Banyak yang menanyakan, kok Kare mau sih? Padahal kan Kare masih muda, masih cantik, masih banyak yang mau, masih bisa cari yang lain yang lebih baik dari suamiku yang sekarang. Aku akan jelaskan beberapa alasan kenapa aku ikhlas dan rela. Mungkin pada awalnya juga aku tidak seikhlas ini. Awalnya juga berat. Aku memutuskan dan mengikhlaskan suamiku untuk bisa menikah lagi dengan orang lain. Yang pertama adalah tentunya karena anak-anak. Anak-anak buatku adalah segala-galanya. Karena anak-anak masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, terutama pada saat kita terkena masalah hukum, terkena musibah, kita harus meninggalkan anak-anak selama 1 tahun 4 bulan, dan itu sangat menyakitkan untuk anak-anak. Aku tidak mau lagi anak-anak menjadi korban yang kedua kalinya. Jadi aku akan lakukan apapun itu demi anak-anak, walaupun aku harus terluka, harus rela berbagi suami, berbagi cinta dengan wanita lain demi kasih sayang untuk anak-anak dari ayahnya sebagai orang tua. Yang kedua, karena di dalam agama Islam juga memperbolehkan seorang pemimpin rumah tangga laki-laki yang ingin menikah lagi sebanyak maksimal 4 kali diperbolehkan asalkan bisa berbuat adil. Adil dari bentuk kasih sayang, adil dari materi, adil dari waktu, adil dari pembagian cintanya. Kalau memang suamiku bisa berbuat adil, mampu secara materi, secara sikap, rasa kasih sayang, adil terhadap semuanya, aku ikhlaskan dia untuk melakukan poligami atau menikah lagi. Yang ketiga, karena aku masih sangat sayang kepada suamiku. Kok bisa ya sayang tapi malah mengizinkan si suami untuk menikah lagi? Jadi kita perlu bedakan juga arti sayang dengan arti rasa ingin memiliki atau obsesi. Kadang-kadang kita terkecoh gitu. Jangan-jangan apa yang kita rasakan selama ini adalah bukan rasa cinta, adalah rasa ingin memiliki yang begitu dalam, rasa terobsesi terhadap pasangan kita. Kalau misalnya kita benar-benar cinta dan tulus, artinya itu levelnya udah lebih tinggi dari rasa saling memiliki. Artinya kalau cinta kita bisa merelakan pasangan kita berbahagia dengan yang lain tanpa dia meninggalkan kita gitu. Tetap memberikan kasih sayang dengan kita, tetapi dia mendapatkan kebahagiaan baru dengan pasangan yang baru tentunya. Mungkin ada yang ngomong aku gila, kok mau gitu seperti itu. Tapi aku belajar ikhlas. Apalagi aku sekarang baru hijrah, masih belajar banyak tentang agama. Aku yakin rasa hijrah aku kali ini memang adalah ujian dari Allah. Kenapa tiba-tiba suami aku dekat dengan wanita lain, punya hubungan wanita lain. Daripada dia berzina, daripada dia selingkuh, lebih baik saya ikhlaskan dia kalau memang untuk menjalin hubungan secara resmi atau menikah lagi dengan wanita lain, seperti itu. Dan rasa yang aku miliki adalah rasa sayang dan cinta lebih dari rasa ingin memiliki gitu. Karena aku sebenarnya saking sayangnya tidak rela kalau dia harus pergi dan aku harus kehilangan cintanya dia. Maka dari itu aku relakanlah dia untuk menikah lagi. Artinya aku lebih rela berbagi cinta dan kasih sayang daripada aku harus kehilangan cinta dan kasih sayang yang sejati dari suami aku. Karena aku sangat menginginkan ayah dari anak-anak aku tetap pulang ke rumah, tetap berada di rumah, tetap memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan kepadaku. Karena aku juga sebagai istri masih ingin melayani suamiku secara suami istri, masih ingin melayani sebagai istri, masih ingin mendapatkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anak aku. Kadang-kadang kita sebagai istri merasa sangat egois ya. Kalau memang dia tidak dengan kita, dia tidak boleh dengan yang lain. Hal itu sepertinya tidak baik seperti itu. Secara agama juga kan Allah melarang kalau kita bercerai, itu hal yang paling dimurkai Allah, hal yang paling dibenci Allah walaupun itu halal. Kadang-kadang perceraian itu adalah bisikan Syaiton yang memang membisikkan kita untuk kita bercerai-berai, dan Syaiton mengalami
kemenangan pada saat itu. Jadi jangan biarkan syaiton memisahkan keluarga kita gitu, sehingga anak-anak yang menjadi korban. Aku sebagai seorang muslim, aku sebagai seorang Islam yang sudah hijrah, aku harus taat atas perintah Allah, karena pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang yang aku jalani. Mungkin kalau sholat ibadahnya 5 waktu, hanya 5 menit sampai 10 menit, puasa hanya dari 1 hari, dari sahur sampai dengan berbuka. Tapi kalau ibadah rumah tangga ini adalah dari kita mengucapkan ijab qabul sampai maut memisahkan, itulah ibadah terpanjang dan pahalanya insya Allah besar. Jadi aku menganggap rumah tangga kita ini sebagai ajang untuk aku beribadah, untuk surga, mencapai surganya Allah. Jadi menurut aku, daripada aku berpisah dengan dia, kemudian aku mencari yang lain, harus dari nol lagi, harus menikah lagi, harus beradaptasi lagi, lebih baik aku jalani dengan yang ini sampai akhir hayat, karena aku udah tahu plus minus sifatnya dari suamiku seperti apa. Jadi aku siap dan ikhlas dan sabar untuk menjalani semuanya. Jadi buat kamu Pablo, kalau kamu melihat video ini atau mendengar video ini, mudah-mudahan kamu bisa pulang kembali ke pangkuanku dan kembali ke pelukan anak-anak dengan sehat, dengan bahagia, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik, lebih sukses untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang terakhir buat aku, dan mudah-mudahan kamu bisa menjadi contoh untuk anak-anak, sosok ayah, sosok pemimpin yang bijak, yang cerdas dalam mengambil keputusan, yang menjadi panutan dalam keluarga, dalam masyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara. Aku pengen kamu jadi orang yang sukses, pemimpin yang baik, mendapatkan hidayah, hijrah, dan istiqomah gitu. Mudah-mudahan rumah tangga kita diridhoi oleh Allah, Allah berkenan terhadap rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadikan kita semua dalam kebaikan dan dalam istiqomah, tentunya dalam kehidupan sampai maut memisahkan. Dan itulah beberapa alasan kenapa aku pengen banget atau ikhlas gitu loh kalau dia sampai menikah lagi, bahkan poligami. Jangan sampai kamu terjerumus nafsu, kemudian kamu berzina, berselingkuh dengan wanita lain, itu sangat dosa. Lebih baik kamu nikahi wanita itu, kemudian kamu nafkahi, dan kamu tetap kembali kepada kami berdua. Itu aja dari aku. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang aku rasakan dan bisa memahami dan bisa memaklumi. Itu aku hanya ingin keluargaku utuh, tidak lagi bercerai-berai, anakku tetap mendapatkan kasih sayang yang luar biasa 100% dari ayah dan ibunya, tanpa kekurangan secara waktu, nafkah, secara batin, lahir dan batin, seperti itu. Itu aja video aku kali ini. Nah, mudah-mudahan bisa diterima, dan mohon maaf kalau mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya, hidup ini pilihan, ya selama itu halal dan itu boleh menurut agama, aku akan tetap pada pendirianku gitu. Karena aku nggak mau juga suamiku terjerumus dalam dosa sehingga aku tidak bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Aku ingin kita semua di jalan Allah masuk surga sama-sama, wallahu a'lam bishawab itu. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga, dan kita tidak pernah tahu dosa kecil mana yang akan membawa kita ke neraka. Jadi jadilah orang yang melakukan segala sesuatunya yang terbaik, yang Allah ridho, yang diridhoi oleh Allah, dan yang halal insya Allah. Kalau memang itu kamu bisa menikah lagi dalam aturan yang halal, yaitu berkah buat kamu juga. Kalau memang itu bisa terjadi, ya kami berdua, aku dan Aaron, mengucapkannya selamat, dan mudah-mudahan kamu tetap menjadi suamiku dan menjadi ayahnya dari anak-anak sampai kapanpun juga. Itu aja video dari aku.
Maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perbedaan pendapat, itu biasa, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.